Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS SMAN 1 Majalaya. Alhamdulillah kalian sekarang bisa sekolah kembali di kelas 11 setelah kemarin setahun kurang lebih menempuh pendidikan di kelas 10. Alhamdulillah sekarang kalian bisa naik kelas dan materi pelajaran yang akan dipelajari sebagai pertama pada mata pelajaran PAI adalah tentang beriman kepada kitab Allah. Sebetulnya materi ini adalah materi yang umum, lumrah, dan mungkin sudah kalian pelajari sejak dari TK, SD, SMP, dan sekarang hanya berupa pendalaman-pendalaman materi saja. Sebagaimana yang kita ketahui, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Sebagai pengulasan, rukun iman itu kan ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab Allah, 4 beriman kepada para rasul, 5 beriman kepada hari akhir, dan 6 beriman kepada qada dan qadar. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang beriman kepada kitab Allah. Artinya rukun iman yang ketiga. Baik, Bapak jelaskan di papan tulis. Kitab Allah seluruhnya ada 4 ya. Kitab yang wajib diketahui yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi jumlahnya ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil, yang ketiga kitab Zabur, dan yang keempat kitab Al-Quran. Oke. Kalian akan sangat memahami bahwa kitab pertama, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam ratusan tahun atau bahkan mungkin ribuan tahun sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Muhammad terlahir ke dunia. Kitab Taurat ini berisi 10 perjanjian atau 10 commandments, 10 nasihat yang diberikan kepada kaum Bani Israel dan hanya berlaku untuk Bani Israel saja. Dilanjutkan dengan kitab Zabur, diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wasalam, yang sama disampaikan juga kepada Bani Israel. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, Nabi yang ke-24, diturunkan juga sama untuk Bani Israel. Jadi kesimpulannya 3 kitab selain kitab Al-Quran berlakunya itu, masa berlakunya hanya untuk Bani Israel sesuai dengan zamannya masing-masing. Sementara yang terakhir, kitab Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap, kitab yang menyempurnakan 3 kitab sebelumnya, berlaku tidak dibatasi oleh ruang waktu, juga tidak dibatasi oleh ruang tempat. Berlaku sejak Al-Quran diturunkan sampai akhir zaman nanti, berlaku juga untuk seluruh umat manusia, lintas suku, lintas negara, lintas kulit, lintas apapun, berlaku untuk semuanya. Dan ini Al-Quran yang menjadi pedoman kita sampai pada detik ini, yang harus kita pedomani, harus kita baca, harus kita gali ilmunya, harus kita pelajari, harus kita terjemahkan, harus kita tafsirkan, harus juga kita laksanakan, aplikasikan konsep-konsepnya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran berisi 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat yang keseluruhannya diturunkan di kota Mekah dan di kota Madinah, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang sekali lagi berlaku untuk kita, dijadikan sebagai pedoman hidup, yang jika kita menjadikannya sebagai pedoman dan petunjuk hidup, insya Allah kita akan merengkuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu barangkali materi pelajaran untuk pertemuan yang pertama ini. Silahkan untuk tugasnya dipelajari atau dilihat pada buku paket halaman 17, di mana kalian disuruh secara berkelompok untuk membuat ringkasan tentang kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, untuk kemudian nanti di pertemuan berikutnya dipresentasikan di depan. Yang terbaik akan mendapatkan reward dari Bapak insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.